Di era modern ini, masalah limbah organik menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak. Setiap hari, manusia menghasilkan berbagai jenis limbah, dari rumah tangga, sekolah, pasar, hingga industri. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah serius, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta memicu timbulnya berbagai penyakit. Tapi jangan khawatir, dengan ilmu kimia hijau, limbah organik bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Inilah yang disebut dengan solusi sains untuk lingkungan. Saya Triwahyuni, guru kimia SMA Negeri 2 Kota Agung. Mari kita mulai perjalanan belajar kimia hijau dan temukan bagaimana sains bisa membantu lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pembelajaran Jamin hadir untuk membuat belajar lebih hidup. Joyful artinya belajar dengan gembira dan penuh semangat. Meaningful, belajar yang bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan. Mindful, belajar dengan sadar, fokus dan penuh makna. Inilah Jamin, joyful, meaningful, mindful learning dalam kimia hijau. Pembelajaran Jamin menggunakan model PJBL, yaitu proyek jadi bukti learning, dari ide jadi solusi. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Baik kawan-kawan, sebelum mulai belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin. Baik, Ibu absen dulu ya. Ahmad Melian, Amnuh, Aris Prastio, Aja, Marvin Obara. Oh, sakit apa? Oh ya udah, kita doakan semoga Marvin segera sembuh dan dapat kembali sekolah ya. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua dapat mendapatkan kesehatan untuk siap dalam belajar kimia hari ini. Kita sebelum memulai pelajaran kita ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat dan lebih konsentrasi. Coba berdiri semua. Ice breaking kali ini adalah tepuk sampah. Ya, kalau saya sebutkan organik, kalian tepuk 1 kali. Kalau non organik, tepuk 2 kali. Paham? Non organik, non organik, 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 non organik. Tepuk tangan buat kita semua. Kering yang kedua, kita tebak sampah. Saya berikan gambar, kalian menebak itu jenis sampah apa ya? Ini sampah apa? Oke, pintar mempelajari kimia hijau. Nah, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Coba Yuda dibaca. Jelaskan permasalahan lingkungan akibat limbah organik. Anak, pernahkah kalian melihat limbah organik seperti kulit kelapa? Pernah? Nah, sisa sayuran, sisa kulit buah-buahan, pernah? Nah, bagaimana jika limbah itu kita ubah menjadi produk yang bermanfaat? Itulah yang akan kita teliti bersama melalui pembelajaran berbasis proyek. Silakan saksikan video berikut ya. Rumput ekonomi. Tapi sayangnya sama kalian bahan makanannya. Padahal gak mungkin juga kalau kalian makan. Nah, bahan-bahan. Setelah penayangan video pemantik, siswa diberi pertanyaan pemantik dan dapat mencurahkan seluruh pendapatnya melalui aplikasi Padlet. Mengapa limbah organik bisa mencemari lingkungan padahal bisa terurai? Ada yang tahu? Ya Bu, Ya, coba silakan. karena bisa menimbulkan penyakit, menimbulkan bau. Ya. Anak-anak, sampah organik sering kita abaikan. Padahal bisa dirubah menjadi solusi sains untuk lingkungan. Hari ini kita akan belajar bagaimana ilmu kimia hijau membantu kita menjaga bumi melalui sebuah proyek nyata. Akan merancang produk berbasis limbah organik. Tentukan idenya, manfaat, dan langkah kerja. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran
dan permasalahan yang akan diselesaikan, siswa dibagi kelompok. Dalam tahap pertama model PJBL ini, siswa menyelesaikan mini proposal yang berisi jadwal pelaksanaan proyek. Tahapan selanjutnya dalam PJBL yaitu proses proyek. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator. Guru memantau jalannya proyek, memberikan bimbingan dan memastikan setiap kelompok bekerja sesuai rencana. Siswa aktif melakukan eksperimen, mencatat hasil dan saling berdiskusi untuk menyelesaikan tantangan proyek. Pada tahap ini, guru tidak hanya mengawasi tetapi juga menjadi fasilitator, memberi arahan serta membantu saat ada kendala. Siswa aktif bereksperimen, mencatat data, berdiskusi, dan belajar menemukan solusi kreatif. Inilah inti pembelajaran berbasis proyek. Siswa tidak hanya melakukan proyek, tetapi juga belajar memahami konsep ilmiah di balik percobaan. Dengan begitu, pengalaman mereka menjadi bermakna dan dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di tahap ini, penilaian bukan sekedar produk fisik, tetapi juga bagaimana siswa memahami makna dari setiap langkah yang akan mereka lakukan. Siswa secara bergantian mempresentasikan hasil dari proyek yang telah dilaksanakan. Kelompok lain mengomentari dan memberi masukan. Berbagai ide bagus yang ditampilkan dari siswa. Ada ekoenzim dari kulit buah, pembuatan kompos, dan pembuatan media tanam dari kulit kelapa muda. Setelah kalian presentasi tadi, ada beberapa pertanyaan. Jika produk ini diterapkan di masyarakat, apa manfaatnya jangka panjang? Ada Bu. Ya, gimana? Lingkungan jadi lebih bersih, udara jadi lebih segar, dan hidup jadi lebih sehat. Jadi udara tuh jadi segar, tidak tercemar gitu Bu. Ya, bagus sekali. Apa yang kamu dapatkan setelah belajar hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. setelah saya mempelajari kimia hijau, saya jadi mempelajari bahwasannya sampah itu tidak hanya menumpuk, tetapi bisa juga dimanfaatkan. Nah, dari manfaatkan tersebut bisa juga menjadi salah satu faktor agar lingkungan tidak tercemar. Baiklah anak-anak, sampai juga kita dengan pembelajaran terakhir. Dengan pengalaman yang baru, kalian sudah mendapatkan proyek dan produk yang kalian hasilkan dan manfaatnya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita doa dulu ya. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dan dimulai. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mendalam tidak hanya berhenti di satu mata pelajaran. Dari hasil eksperimen kimia tentang pemanfaatan limbah organik, siswa belajar menuliskan laporan ilmiah dan menyusun teks eksposisi bersama guru bahasa Indonesia. Dengan lintas mapel ini, siswa tidak hanya memahami konsep sains, tetapi juga mampu menyampaikan gagasannya dengan bahasa yang runtut, jelas, dan menarik. Inilah wujud pembelajaran bermakna yang berkesinambungan antara mata pelajaran. Sains bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk diterapkan. Dengan kreativitas dan ilmu pengetahuan, kita bisa menjadi solusi bagi lingkungan, melindungi bumi, dan menciptakan masa depan yang lebih bersih, sehat, dan lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.